Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis, yaitu sampai pada bab Talbis Iblis terhadap orang-orang yang mengaku zuhud, ya, atau zuhud yang salah kaprah. Dan pada kesempatan siang ini kita sampai pada bab, yaitu kritik terhadap sebagian orang yang mengaku zuhud, ya, tapi melakukan sesuatu hal yang ya sebenarnya bertolak belakang dengan pengakuannya. Beliau mengatakan di sini, Ibnu Jauzi berkata, ya, beberapa orang yang mengaku-ngaku zuhud, ya, biasa melakukan sesuatu seperti mendekam di masjid atau mengasingkan diri di pegunungan atau berkumpul bersama komunitasnya ataupun orang-orang yang sepaham dengannya, dan dia merasa dia sampai pada satu level yang berbeda atau lebih tinggi daripada orang-orang lain yang mereka pandang awam, ya. Orang ini pun merasa senang, dia pun merasa senang ketika, ya, orang-orang tahu bahwa dia mengasingkan diri, menjauh dari manusia, dari masyarakat, ya, dan kadang-kadang dia berdalih dan berkata, aku khawatir melihat banyak kemungkaran jika keluar dari tempat ini, ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang waro, orang yang bertakwa, dan orang yang zuhud, dengan mengurung diri di suatu tempat ataupun mengasingkan diri di sebuah tempat, ya. Nah, padahal sebenarnya dia melakukan tindakan menyendiri itu, atau yang mereka sebut uzlah, ya, tapi sebenarnya bukanlah uzlah yang syar'i, dilakukan dengan berbagai motif. Yang mana di antara motif itu, ya, beliau mengatakan di sini, beliau menyimpulkan ada 3. Pertama adalah karena untuk menunjukkan kesombongan diri, sebenarnya kesombongan diri sendiri dan sikap merendahkan orang lain bahwa mereka ataupun dia telah melakukan hal yang tidak bisa atau tidak biasa dilakukan oleh orang lain, ya. Nah, kemudian yang kedua, karena khawatir jika orang-orang tidak memberikan khidmat ataupun penghormatan kepadanya, yaitu mencari penghormatan, ya, pandangan manusia kepada dirinya. Yang ketiga adalah untuk menjaga kekuasaan ataupun kepemimpinannya atas beberapa orang, ya, yaitu untuk menunjukkan bahwa dia punya kuasa ataupun kekuasaan atau kepemimpinan atas komunitasnya, ya. Nah, demikian. Dan juga mungkin juga dia bermaksud, beliau mengatakan di sini, untuk menutupi aib dan kejahilan dirinya agar tidak diketahui oleh orang lain.
ya, atau karena dia suka atau senang dikunjungi, namun tidak mau berkunjung. Ya, bisa jadi juga ya dia senang jika orang-orang berkumpul di depan rumahnya ataupun berkumpul untuk menanti dan menunggunya, mencium tangannya, menyambutnya, ya, mengeluk-elukannya, ya. Nah, mengasingkan diri seperti ini ya tentunya tidak dibenarkan secara syar'i, ya. Karena tujuannya bukan untuk itu, bukan untuk meraih suatu status ya di tengah-tengah manusia. Ya, mengasingkan diri dalam Islam adalah untuk menyelamatkan agama. Ya, jika kondisi memerlukan ataupun menuntut untuk itu. Kalau tidak, maka kita tidak perlu mengasingkan diri ataupun menyendiri ya tanpa ada tujuan. Ya, nah. Jadi dia dengan mengasingkan diri seperti ini, ya, dia ingin bisa dimaklumi keadaannya. Misalnya tidak menjenguk orang sakit, tidak sholat berjamaah di masjid, tidak mengurus jenazah, ya, dan lain-lainnya yang merupakan amal-amal jama'i, amal yang dikerjakan secara berjamaah, dengan alasan dia sedang mengasingkan diri, ya. Hingga orang-orang ataupun murid-muridnya mengatakan, maafkanlah guru kami karena seperti itulah kebiasaannya, yaitu mengasingkan diri. Jadi mengasingkan diri seperti ini sebenarnya bukan untuk menyelamatkan agama, tapi untuk mengejar status tertentu di tengah-tengah manusia. Ya, nah, sebagian orang yang mengaku-ngaku zuhud melakukan hal seperti ini. Ya, sebenarnya tidak bisa dibenarkan, ya. Ya, karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat, ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya ketika dia merasa lapar dan tidak ada seseorang yang dapat membelikan makanan, maka justru dia lebih memilih tetap kelaparan agar tidak keluar rumah, ya, untuk membeli sesuatu. Ya, karena menurutnya itu akan menurunkan wibawanya karena berjalan pergi ke pasar, ya, kumpul bersama orang-orang awam, ya, dianggap itu menurunkan martabatnya, ya. Pergi ke pasar, pergi ke membeli sesuatu di pasar untuk kebutuhan dirinya, dia anggap itu dapat menjatuhkan marwahnya, sehingga dia lebih memilih lapar, ya, daripada pergi keluar mencari makanan untuk mengganjal perutnya. Nah, demikian. Dan tentunya, ya, ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW juga biasa berjalan di pasar, membeli barang yang beliau perlukan, membawa sendiri barang yang beliau beli, ya. Ya, Abu Bakar juga biasa memanggul pakaian di atas bahunya, melakukan transaksi jual beli dengan manusia. Itu biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dan itu tidak menjatuhkan marwah mereka. Dan itu yang dikatakan oleh orang-orang musyrik ketika melihat Nabi yang diutus Allah itu berjalan-jalan di pasar, ya, yamshuna fil aswaq. Ya, kenapa tidak diturunkan malaikat yang tidak ke pasar, tidak ini, tidak itu? Ya, Nabi adalah manusia biasa. Kul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah bahwasanya aku adalah manusia seperti kamu, biasa. Yuha ilayya. Namun ada satu keistimewaan yang dimiliki Nabi, yaitu beliau mendapat wahyu, ya, diturunkan wahyu kepadaku, kepada Nabi SAW. Ya, itu yang membedakan beliau dengan yang lain. Di dalam perkara-perkara kehidupan lainnya, beliau sama seperti, ya, kebanyakan manusia. Beliau juga berjalan di pasar, berjual beli, membeli sesuatu, menjual sesuatu, ya. Ya, kadang-kadang beliau juga bertransaksi, misalnya kadang-kadang juga berhutang, meminjam, ya, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang kita dapati di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau biasa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Demikian juga para sahabat. Ya, nah, orang-orang seperti ini dia merasa dia lebih dari yang lainnya karena dia tidak pergi ke pasar. Karena kalau pergi ke pasar nanti saya lihat maksiat, katanya.
maka dia lihat kemungkaran, ya, maka dia pun memilih mengurung diri, ya, di tempat tertentu, ya, melakukan meditasi, ya, mendekam di masjid, ya, ataupun mengasingkan diri di hutan dan sejenisnya, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, apakah ia lebih mulia dari Nabi, lebih takwa dari Nabi, ya, lebih tahu tentang Allah, ya, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Ya, nah, jadi Abdullah bin Hanzalah menceritakan, suatu hari Abdullah bin Salam lewat, ya, dengan membawa seikat kayu bakar di atas kepalanya. Ya, dia membawa seikat kayu bakar di atas kepalanya. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang pun bertanya kepadanya, "Untuk apa engkau berbuat seperti itu? Sementara Allah sudah memberi engkau kecukupan rezeki." Ya, maka Abdullah bin Salam pun menjawab, "Dengan berbuat seperti ini, aku berharap bisa mengusir, menepis sifat sombong dari dalam hati. Aku bisa menghilangkan sifat sombong dari dalam hati. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Jadi Abdullah bin Salam yang melakukan aktivitas seperti aktivitas yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Beliau juga mencari nafkah, menjual kayu bakar, seperti biasa, dan itu tidak menjatuhkan marwah. Ya, nah, sebagian orang menghindari semua itu karena dengan alasan atau dengan pandangan kalau dia lakukan itu akan menjatuhkan marwahnya, ya, akan menurunkan derajatnya, atau bertentangan dengan, dia merasa itu bertentangan dengan kezuhudan yang sedang dijalaninya. Ya, nah, seolah-olah zuhud itu, ya, mengurung diri di masjid, tidak melakukan aktivitas seperti orang-orang kebanyakan, berbeda, kerjanya ibadah saja, tidak melakukan ikhtiar ataupun usaha-usaha untuk mendapatkan rezeki. Nah, ini tentunya keliru. Ya, bertentangan dengan kondisi yang kita lihat dari Nabi dan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum jami'an. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, ya, bahwa para salaf juga atau para sahabat juga berjual beli, ya, mereka juga pergi ke pasar, beraktivitas seperti biasa. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu adalah kezuhudan. Ya, kezuhudan itu bukanlah, ya, dengan meninggalkan manusia lalu mengasingkan diri dan merasa berbeda dengan yang lain. Ya. Nah, tadi diungkapkan oleh Ibnul Jauzi bahwa kebanyakan dari orang-orang seperti ini tujuannya itu yang lain sebenarnya. Ada tujuan-tujuan lain dari apa yang mereka lakukan itu, ya. Nah, kemudian Ibnul Jauzi mengatakan bahwa keluar rumah untuk membeli sesuatu, ya, membeli suatu keperluan pribadi, ya, atau melakukan hal yang sejenis yang seperti itu yang dinilai memalukan, ya, seperti yang kita sebutkan di atas, kata beliau, sebenarnya merupakan kebiasaan para ulama salaf. Namun kebiasaan tersebut kini berubah, sebagaimana halnya kondisi serta cara berpakaian yang mulai mengalami perubahan. Ya, maka dari itu, aku rasa, kata beliau, seorang alim tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang diperlukannya. Ya, nah, seperti itu. Sebagian orang ya ingin membedakan dirinya dengan yang lain dengan melakukan hal-hal yang berbeda dengan seolah ada ini untuk kalangan awam, ini untuk kalangan alim, begitu, ya. Nah, seolah-olah itu menjatuhkan marwah seorang yang zuhud dan bertakwa, ya. Nah, maka kita lihat, ya, para salaf dulu, ya, mereka melakukan aktivitas-aktivitas seperti halnya manusia. Sehingga kadang-kadang, ya, datang seseorang dari luar Madinah ke Madinah ingin bertemu Nabi,
karena berbaurnya Nabi dengan para sahabat, ya, sehingga orang-orang yang datang tidak mengenali mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berbaurnya beliau dengan para sahabat, ya, hampir tidak ada beda, ya, yang membedakan antara Nabi dengan para sahabat. Beda dengan orang-orang ini yang kita kata melakukan ritual-ritual tertentu untuk menasbihkan dirinya bahwa dia adalah orang zuhud, alim, ya, soleh, ya, wali, berbeda dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, karena ya apa namanya ya, kezuhudan bukanlah dicapai dengan melakukan yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi, ya, diutus sebagai teladan, sebagai contoh. Ya, beliau contoh di pasar karena beliau juga pergi ke pasar. Beliau contoh di masjid karena beliau ada di masjid. Ya, beliau contoh di medan perang karena beliau ikut berperang. Ya, karena beliau adalah manusia seperti halnya yang lain. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Wallahu alam bissawab. Nah, dan Nabi, ya, misalnya ya Nabi bercanda, ya, inilah amzah. Nabi juga bercanda sebagaimana halnya orang-orang lain bercanda. Ya, kadang-kadang Nabi juga bermain dengan anak-anak, berlari ke sana kemari mengejar mereka. Ya, seperti yang diceritakan bahwa beliau pernah melihat menghadiri satu jamuan, ya, dan melihat Al Hasan atau Al Husain berada di tengah-tengah kerumunan. Maka beliau pun mengejarnya dengan berlari, ya, lalu beliau ikut bermain bersama anak-anak, berlari ke sana kemari, dan mereka tertawa dan gembira melihat Nabi ikut berbaur bersama mereka, itu bersama anak-anak. Dan itu tidak menafikan dan menjatuhkan marwah ataupun mengeluarkannya dari kezuhudan, tidak. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, jadi demikian, ya, contoh-contoh dari Nabi SAW bagaimana beliau menjalani kehidupan seperti normalnya orang-orang kebanyakan. Tapi beliau dijaga dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak keluar dari syariat yang Allah tetapkan. Misalnya bercanda, beliau bercanda tapi tidak berdusta. Beliau ke pasar tapi memperhatikan halal dan haram. Ya, beliau, ya, berkeluarga tapi beliau menjadi contoh yang terbaik, ya, sebagai seorang suami kepada anak istrinya. Nah, demikian, ya. Jadi bagaimana kita bisa, ya, mengaplikasikan ajaran syariat jika kita menyendiri? Bagaimana kita salat berjamaah? Bagaimana kita menunjukkan Islam di dalam bab jual beli kalau kita tidak berjual beli dengan alasan itu dapat menjatuhkan marwah saya, itu bisa mengeluarkan saya dari kezuhudan, ya. Sementara Islam diturunkan untuk mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, semua sendi-sendi kehidupan manusia. Seandainya kita melakukan kezuhudan dengan cara seperti itu, yaitu mengurung diri di masjid, mendekam di dalam masjid atau menyendiri ke hutan dengan alasan yang tidak benar, ya, atau tidak dapat dibenarkan, bukan untuk menyelamatkan agama, ya, sementara dia berada di tengah-tengah manusia juga bisa selamat agamanya dan bahkan mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Tapi dia memilih untuk menyendiri. Lalu bagaimana dia bisa mengaplikasikan Islam? Sementara syariat Islam itu meliputi semua, ya, kita katakan sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, ada di sana hablun minallah, tapi juga di sana ada hablun minan nas. Dan kita dituntut untuk bisa melakukan keduanya dengan baik. Baik itu hablun minallah maupun hablun minan nas. Ya, bukan hanya hablun minallah saja, hubungan kepada Allah saja, tapi hubungan kepada sesama manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Islam menyuruh kita untuk masuk ke dalamnya secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ya. Nah, semua sendi kehidupan, ya, dalam bermasyarakat, dalam bersosial,
ya kepada manusia, ya, dan bahkan Nabi juga bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, misalnya dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, bahkan dengan orang-orang musyrik, ya, di dalam kehidupan beliau. Jadi tidak eksklusif. Itulah makna eksklusif yang sebenarnya, yaitu memisahkan diri dari orang lain hingga terlihat dia itu spesial dan berbeda dalam pandangannya, ya. Ya, mungkin dalam pandangan manusia justru terlihat aneh, ya, tapi dia menganggap dia itu spesial dan istimewa begitu karena apa yang dilakukannya. Ya, nah banyaklah hal-hal yang terluput darinya ataupun yang dia tinggalkan. Ya jelas salat berjamaah, kalau dia mengasingkan diri di hutan atau di gunung, ya bagaimana dia salat berjamaah? Kalau dia mendekam di masjid terus, ya bagaimana dia bisa mengunjungi orang sakit, bisa mengantar jenazah, ya, ataupun aktivitas lainnya di luar masjid. Karena tidak semua aktivitas muslim di dalam masjid. Ya bahkan masjid itu didatangi untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan sholat sunnah sendiri Nabi menganjurkan kita untuk mengerjakannya di rumah, bukan di masjid. Lalu bagaimana orang yang mendekam terus dalam masjid ini bisa mengamalkan sunnah, mengerjakan sholat sunnah di masjid? Apa dia tidak sholat sunnah? Dia sholat sunnah tapi dia lakukan semuanya di masjid. Nah itu kalau dia mengasingkan diri dengan mendekam dalam masjid. Ya jadi cara seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan syariat, ya. Tidak sesuai, tidak sejalan dengan syariat. Ya wallahu alam bisawab. Tadi Ibnul Jauzi mengungkap beberapa motivasi ataupun tujuan orang-orang melakukan seperti ini. Ya mungkin karena kesombongan pada diri sendiri, ya ujub, ya. Merasa dia berbeda dan istimewa dari orang lain, ya takabur. Ya, atau karena kekhawatiran dia tidak mendapatkan penghormatan dan ta'zim, ihtiram dari manusia, khidmat dari manusia jika dia sama seperti manusia-manusia lainnya, atau untuk menjaga eksistensinya di tengah-tengah pengikutnya ataupun di tengah-tengah manusia, ya, atau mungkin juga karena untuk menutupi kekurangannya, kejahilannya, mungkin dia tidak mengerti ya banyak tentang perkara syariat. Namun ya dengan cara seperti itu, ya orang-orang seperti teralihkan dan tidak mempersoalkan bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana perjalanannya menuntut ilmu, ya karena melihat kondisi yang mungkin berbeda dengan orang-orang lain. Nah demikian, agar tidak terlihat bodoh istilahnya. Nah kemudian mungkin juga tujuannya untuk agar ya orang-orang mengunjunginya, ya. Karena dia lebih suka mengunjungi daripada dikunjungi daripada mengunjungi, ya, atau karena ingin perhatian dari penguasa juga mungkin, ya, atau dia merasa bahagia jika orang-orang mengeluh-elukannya dan berkumpul di hadapan di depan rumahnya ataupun di depan tempat dia mengasingkan diri. Maka kita sebutkan sebelumnya tentang uzlah. Uzlah itu tanpa ainul ilmi jadi zallah, tanpa zayyiz zuhdi menjadi illah. Nah orang-orang seperti ini dia beruzlah tapi tanpa ainul ilmi, tanpa ilmu, ya hingga dia jatuh dalam zallah, yaitu ketergelinciran, persepsi yang salah, pandangan yang salah tentang agama. Dia kira itu baik tapi ternyata tidak baik, ya. Nah demikian, wallahu alam bissawab. Baik. Jadi itu beberapa kita katakan orang yang mengaku-ngaku zuhud, ya, tetapi dengan cara yang ya menurut dia baik ternyata tidak baik, ya, tidak benar menurut syariat. Baik. Nah kemudian bab berikutnya adalah talbis iblis dalam berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan. Ya, sebagian orang begitu ketat di dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan. Tapi sebaliknya perkara yang diwajibkan dia justru menjadi orang yang paling lalai terhadapnya. Ya. Ini termasuk talbis iblis. Di antara para ahli ibadah yang mengaku zuhud,
Ada yang jika diminta mengenakan pakaian lembut, maka dia tidak mau melakukannya, supaya wibawa zuhudnya tidak berkurang. Bahkan dia rela mati lantaran tidak makan dan kelaparan, asalkan hal itu terlihat seperti yang disaksikan orang, dan disaksikan oleh orang. Artinya orang-orang mengakui kezuhudannya, ya, sampai lapar, kurus kering dan lain sebagainya, ya. Nah, dia juga tidak mau tersenyum, apalagi tertawa, untuk menjaga wibawanya, image-nya, ya, sebagai orang zuhud. Nah, seperti itu. Nah, talbis iblis di sini mengena sehingga bisa mengelabui orang-orang seperti ini dengan membuat atau melakukan sesuatu yang dia kira tindakan itu benar, tapi ternyata tidak benar. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, jadi kadang-kadang mereka memegang sesuatu dengan keras atau dengan sungguh-sungguh, padahal tidak diwajibkan. Ya, tapi perkara yang wajib justru mereka lalaikan. Ya, mereka mengasingkan diri di hutan ataupun di gua atau di mana, ya, dan mereka mengira itu adalah suatu yang baik, ya, yang harus dilakukan untuk menunjukkan kezuhudan. Ya, sementara ya mereka lalai terhadap hal yang diwajibkan. Ya, hal yang diwajibkan mereka abaikan, yaitu sholat berjamaah, menyambut seruan adzan. Sementara perkara yang tidak wajib mereka pegang teguh itu. Ya, mereka pegang teguh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, padahal ya sebenarnya semua itu ditunjukkan ya karena riya semata, atau dia lakukan itu boleh jadi karena riya. Ya, nah demikian. Ya, untuk menjadi sebutan di tengah-tengah orang. Ya, sebutan di tengah-tengah manusia. Nah, itu adalah riya. Ya, nah maka perlu ya kita menjalani ya syariat ini dengan ilmu. Ya, nah zuhud adalah salah satu kita katakan kondisi ya, di mana seorang itu dia melakukan memilih hidup zuhud untuk kemaslahatan akhiratnya. Maka ya tentunya dia harus menjalaninya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan menurut asumsinya ataupun apa yang dia anggap baik dan benar. Ya, padahal ya itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para salaf, ya, bahkan ya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Ya, seperti sebagian orang begitu kita katakan serius dan sungguh-sungguh untuk misalnya merayakan perayaan-perayaan tertentu, tapi begitu azan berkumandang, ya tidak ada yang mengerjakan sholat, ya, sibuk dengan suatu amalan-amalan tertentu yang tidak wajib sebenarnya, ya, tapi mereka mengabaikan justru yang wajib, sholat berjamaah, bahkan sholat 5 waktu diabaikan demi perkara-perkara yang sebenarnya tidak wajib, ya. Nah demikian, berkumpul baca Quran, ya, tapi meninggalkan sholat, ya, itu sama seperti orang yang sibuk mengerjakan sholat malam hingga dia tertidur dan meninggalkan sholat subuh. Ya, sementara sholat malam bukan hal yang wajib atasnya. Sholat subuh jelas wajib. Maka perlu fikih yang benar di dalam melaksanakan amal-amal di dalam Islam. Jangan justru ya amal-amal itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak membawa pahala. Ya, bahkan ya kita mendapat dosa karenanya. Ya, karena tanpa ilmu tadi. Maka segala sesuatu ya harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan dalam sebuah hadis, ya, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahakum an syai'in fantahu. Jika aku perintahkan kamu kepada sesuatu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Dan jika aku larang kamu dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah. Ya. Nah,
Ya, itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi ya kita juga harus ya apa namanya ya berhati-hati terhadap sebagian orang yang menunjukkan sesuatu seolah-olah ya dia itu adalah seorang wali ya. Ya, berbeda dengan yang lain. Ya, kadang-kadang orang awam tanpa ilmu menilainya itu sesuatu yang luar biasa. Misalnya dia puasa 3 hari berturut-turut, ya, ya bukan di luar bukan Ramadan, bukan juga mengkodok puasa, tapi puasa sunnah, ya, mengerjakan puasa mungkin 3 hari, 7 hari berturut-turut. Nah, ini masuk dalam kategori yang dilarang. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori puasa wisal yang dilarang Nabi, yaitu mengerjakan puasa tanpa putus, ya, tanpa diselang-selingi, ya, sehari berpuasa, sehari berbuka, seperti halnya puasa Nabi Daud. Dan tidak ada puasa yang lebih tinggi tingkatannya dari puasa-puasa sunnah, ya, seperti puasa Daud. Beliau berbuka sehari dan berpuasa sehari. Sebagian orang berpuasa terus-menerus setiap hari sepanjang hari, ya, dan merasa itu adalah suatu tingkatan yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Nah, ini kadang-kadang bercampur juga dengan hawa nafsu. Ya, dia ingin mendapatkan suatu tempat, ya, suatu kedudukan, ya, apresiasi dari manusia, ya, dengan melakukan suatu yang berbeda. Ya, sementara itu bukanlah tuntutan di dalam syariat. Syariat tidak menuntut seperti itu. Maka Nabi marah ketika ada orang yang datang kepada Nabi, ya, dan bertanya tentang amal Nabi, ya. Mereka tidak bertemu dengan Nabi. Lalu ada yang mengatakan di antara mereka, aku akan puasa terus, gak berbuka. Aku akan sholat terus, tidak akan tidur. Aku akan membujang terus, tidak akan menikah. Maka Nabi marah dan menganggap perbuatan seperti itu justru, ya, keluar dari sunnah beliau. Faman raghiba an sunnati, barang siapa benci sunnahku, ya, tidak mau mengikuti sunnahku. Ya, walaupun dia melakukan sesuatu yang lebih daripada yang mereka pandang sebagai sunnah. Ya, misalnya sholat malam, mereka melakukan lebih, ya, dari sekedar yang dilakukan oleh Nabi. Ya, puasa, mereka lakukan lebih. Tapi itu termasuk raghiba an sunnati, membenci sunnah Nabi SAW. Ya, ya, bertentangan dengan sunnah Nabi, ya, yang tidak boleh dilakukan. Ya, apalagi mengatasnamakan sunnah. Sementara itu tidak sunnah. Ya, nah, sunnah tidak seperti itu. Maka falaisa minni, kata Nabi, dia bukan dari golonganku. Ya, dia bukan dari golonganku. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi intinya kalau kita ingin zuhud juga harus tetap berilmu. Nggak mungkin kita sampai kepada tingkatan zuhud tanpa ilmu, tanpa belajar, ya, tanpa menuntut ilmu, menimba ilmu. Maka salah besar sebagian orang yang ingin zuhud tanpa ilmu, lalu beranggapan ilmu akan menghambat saya dari kezuhudan. Nggak usah pakai ilmu-ilmuan, nggak usah pakai qala Allah dan qala Rasul, ya, dan menganggap itu justru menghambat dia dari kezuhudan, maka dia pun berbuat semau dia terhadap syariat, dan itu kezaliman, ya, dan itu satu kezaliman terhadap syariat. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian mudah-mudahan, ya, ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua, ya, bahwa segala sesuatunya, ya, tentunya harus dengan ilmu. Seperti kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia, sukses dunianya, maka dia harus berilmu. Barang siapa yang ingin sukses akhiratnya, lebih-lebih lagi itu, ya, maka dia harus berilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, ya, dunia dan akhirat sekaligus, maka jelas fa alaihi bil ilm, ya, dia harus berilmu. Tidak akan bisa dipisahkan antara kezuhudan dan ilmu. Ya, wallahu alam bisawab. Salah satu tanda kita ingin jadi orang zuhud adalah kita rajin menuntut ilmu. Ya, rajin dan semangat di dalam menuntut ilmu. Itu bukti bahwa kita benar-benar ingin menjadi orang yang zuhud. Ya.
Nah, bukan klaim, bukan pengakuan yang ya hakikatnya jauh berbeda dari kezuhudan atau bahkan bertentangan dengan kezuhudan itu sendiri, ya. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.